Dan terjadi lagi. Hacker mengklaim adanya kebocoran dan menjual data bagi yang dimiliki oleh warga Indonesia. Dan kali ini ada 102 juta data warga Indonesia dari Kementerian Sosial yang diduga kemudian diumumkan kepada publik dan dijual. Hal ini semakin membuat sejumlah pihak menilai bahwa apakah benar-benar memang Indonesia saat ini dalam kondisi darurat keamanan siber dan apa langkah konkret mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Ariandi Putra, dan juga ahli keamanan siber Ruby Alamsyah. Selamat sore. Selamat sore Mbak Metri. Ya, selamat sore Mas Ariandi dan juga Mas Ruby. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, tapi perlu kami sampaikan pula bahwa sebenarnya kami tim CNN Indonesia juga sudah berupaya untuk mengundang pemerintah ya, seperti diantaranya dari Kominfo maupun Kemenko Polhukam untuk bisa juga memberikan penjelasan tentang kebocoran data secara lengkap, secara konkret prosesnya seperti apa saat ini. Namun mereka semua menyatakan bahwa belum bisa bergabung bersama kita sore hari ini. Tapi karena sudah ada BSSN yang juga punya kewenangan, saya akan langsung ke BSSN. Mas Ariandi. Mas Ariandi, ini sepertinya fokus pemerintah kali ini mengejar Bjorka. Sementara itu di sisi lain hacker dengan akun SSPX juga mengklaim ada kebocoran data yang terbaru 102 juta data nih milik warga Indonesia dari Kementerian Sosial dinyatakan dijual di dark web. Nah, yang mau saya tanyakan, hasil temuan dan penelusuran dari BSSN terkait validitas datanya ini benar tidak ini merupakan data Kementerian Sosial yang bocor dan dijual? Ya, terima kasih Mbak. Perlu kita sampaikan bahwa sebenarnya kan BSSN terus melakukan koordinasi tidak hanya terkait dengan dugaan insiden kebocoran data yang sekarang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah publik dengan akun Bjorka ini. Tapi juga kita melihat secara menyeluruh sebenarnya. Nah, koordinasi terhadap penyelenggara sistem elektronik, kementerian lembaga terus kita lakukan dan tidak kita nafikan sebenarnya. Nah, dugaan insiden kebocoran data di Kemensos ini kita mau lihat dulu sejauh mana dugaan-dugaan yang ada sehingga tim sedang bekerja untuk melihat data-data apa yang diduga bocor. Kita lakukan koordinasi dan validasi sehingga fokus kita jauh lebih daripada itu juga kita lihat mitigasi risiko yang bisa kita lakukan agar sistem elektroniknya bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Oke, kalau kita bicara 102 data yang terbaru yang dinyatakan bahwa memang ini bocor begitu data milik Kemensos, berarti bisa dipastikan BSSN sudah memvalidasikah apakah ini memang benar-benar data Kemensos atau masih dalam proses untuk memvalidasi, Mas Ariandi? Ya, tentunya dalam proses validasi yang kita lakukan, tim sedang melihat dan menelusuri sejauh mana field data yang beredar tersebut bisa cocok dengan sampel-sampel data yang ada. Nah, validasi ini tentunya membutuhkan waktu sehingga digital forensik yang kita lakukan juga kita ingin pastikan sumber kebocoran data itu, dugaan-dugaan yang ada, sehingga sistem-sistem yang sekarang sedang ada itu bisa kita lihat apakah benar-benar mengalami kebocoran dan kita lihat apakah dia benar-benar bisa berjalan baik pada saat ini. Nah, prosesnya terus dilakukan. Oke, prosesnya terus dilakukan untuk validasi dan upaya-upaya lain termasuk mitigasi agar tidak kemudian dampak besar berlanjut begitu ya Mas Ariandi. Saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, ini sesuai dengan headline kita hari ini, data kerap bocor. Kalau ada lagunya kan ini terjadi lagi nih kebocoran-kebocoran data dan terjadi lagi, kembali terjadi begitu. Kalau kita mengingat beberapa waktu belakangan bahkan situs dari BSSN juga sempat diretas. Apakah ini kemudian artinya Indonesia saat ini memang benar-benar ada di kondisi darurat keamanan siber, Mas Ruby? Indonesia sudah dalam kondisi darurat siber sebenarnya sejak mulai masifnya kebocoran data. Nggak hanya saat ini, nggak hanya karena Bjorka. Karena menurut pengamatan kami yang memang cukup serius mengamati kebocoran data di Indonesia, sudah masif terjadi sejak tahun 2019.
mulai dari sebuah e-commerce, 2020 juga 92 juta data dari e-commerce, lalu ada fintech, ada beberapa instansi pemerintah seperti KPU, dan yang dari semua kebocoran ini yang paling besar adalah data kebocoran BPJS Kesehatan yang totalnya 247 juta data warga negara kita. Jadi sebenarnya darurat keamanan siber sudah lama, tapi kebetulan Indonesia kan butuhnya kalau heboh atau viral. Nah, diviralkanlah oleh Bjorka dikarenakan merasa diremehkan dan ditantang oleh Kominfo, akhirnya dia mengekspos data-data lain sehingga terjadi viral seperti ini. Kalau saya sih cukup senang aja terjadi seperti ini, akhirnya semua pihak akan melek, akan sadar bahwa darurat keamanan siber itu ya memang sudah terjadi dan harus kita tangani bersama gitu. Benar, karena fokusnya yang diharapkan oleh masyarakat ini bukan hanya mengejar siapa sosok Bjorka, mengungkap siapa, menangkap, tapi juga lebih kepada akar masalahnya, begitu ya Mas Ruby ya. Kalau kita lihat kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah membentuk Satgas, kemudian juga merespon apa yang terjadi saat ini, apa yang viral yang tadi disampaikan oleh Mas Ruby. Menurut pengamatan Mas Ruby, apakah kemudian ini sudah benar langkah yang diambil? Kalau memang belum, apa yang dirasa sebaiknya lebih mendesak diambil responsnya oleh pemerintah? Baik, kalau kita amati saat dirilis Satgas ini ya, tim sus ini oleh Pak Mahfud di preskon kemarin pagi, itu kita sepakat sama Pak Mahfud bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor, warga tenang-tenang saja. Jadi kalau rahasia negara yang tidak ada yang bocor, saya sepakat. Tetapi sangat disayangkan sekali kalau maksud Pak Mahfud tim sus ini hanya bergerak ataupun hanya concern terhadap rahasia negara yang kemungkinan bocor dan juga atau data-data pejabat publik tertentu saja. Nah, izinkan Pak Mahfud kami menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa mestinya tim sus juga harus concern terhadap kebocoran data pribadi masyarakat yang mana sudah banyak sekali muncul. Nah, itu saat preskon kemarin tidak disebutkan bahwa tim sus akan melakukan investigasi terhadap data kebocoran pribadi masyarakat. Menurut saya masyarakat yang sudah bocor ini harus dilindungi, pemerintah harus hadir. Nah, terkesan tim sus itu nggak mengarah ke sana. Nah, kedua, apa yang sudah dilakukan tim sus dan disampaikan Polri barusan bahwa ada sejumlah orang yang diduga sejak kemarin juga Pak Mahfud menyebutkan ada orang diduga mempunyai alat khusus untuk melacak. Nah, saya sangat menyayangkan sekali statement-statement seperti itu yang terkesan masyarakat Indonesia itu cukup bodoh gitu loh, hanya diinfokan hal-hal seperti itu. Nggak ada itu alat yang langsung melacak segala macam, melacak hacker. Kalau ada alat yang melacak hacker ya semua hacker udah nggak ada, hilang gitu kan. Nah, apalagi tadi saya baru sangat miris sekali saat mendengar pernyataan masyarakat yang terduga dan tertangkap ternyata salah. Itu saya sangat khawatir sekali karena korban tadi menyebutkan bahwa dia merasa nggak bersalah lalu diarahkan atau diminta untuk mengakui padahal dia bukan. Nah, yang kita pertanyakan adalah ini pakai metode apa, ini pakai teknik apa, ini pakai alat apa yang dimaksud Pak Mahfud sampai kok sampai salah begini, sampai harus nanya-nanya. Ilmu digital forensik yang digunakan untuk melakukan pelacakan-pelacakan kasus seperti ini itu nggak perlu lagi sebenarnya untuk menanyakan hal tersebut. Pasti kita bisa mendapatkan ataupun memastikan seseorang dengan bukti nyata, dengan digital evidence yang nyata, dengan petunjuk yang nyata, bukan terduga doang ataupun pakai petunjuk-petunjuk yang tidak saintifik lalu akhirnya kejadian seperti ini. Nah, itu yang sangat kita sayangkan sekali. Mudah-mudahan ini bisa introspeksi lagi, kita jadi miris gitu loh. Ini udah kejadian kebocoran data terus investigasi seperti ini. Dan mohon izin tadi Pak Ariandin kalau boleh saya beropini juga bahwa statement BSSN sedang mau melakukan investigasi digital forensik komparasi terhadap data kebocoran data Mensos dengan menggunakan digital forensik, nanti butuh beberapa hari segala macam. Izin, mestinya komparasi data yang bocor sama
apakah data itu benar Kemensos, mestinya nggak hitungan lama, dan juga itu bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah dengan akses langsung ke Oke. data Kemensos, dan cukup compare aja, nggak perlu pakai digital forensik untuk saat ini, begitu. Baik, nah ini untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Ruby, mungkin nanti kita akan langsung tanya ke Pak Ariandi, apa nih yang kemudian membuat proses validasi menjadi lama, perlu memakan waktu beberapa hari, dan kalau kita lihat respon dari pemerintah dengan membentuk tim sus juga tadi justru dinilai belum tepat karena belum bisa mengatasi akar masalahnya. Saya akan tanya ke Pak Ariandi nanti kira-kira langkah konkret apa yang kemudian juga dilakukan BSSN untuk mengatasi hal ini. Tapi kita akan kembali pastinya usai jeda karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih di CNN Indonesia Newsroom dan kita masih bersama dengan juru bicara BSSN Ariandi Putra dan juga ahli keamanan siber Ruby Alamsyah. Seperti tadi sebelum kita jeda, saya akan ke Mas Ariandi. Mas Ariandi, kemudian langkah-langkah yang diambil BSSN ini juga dinilai lambat begitu ya untuk merespon apa kondisi genting yang terjadi saat ini terkait dengan keamanan siber di Indonesia. Apa sih sebenarnya kendalanya selain kemudian anggaran yang sebelumnya sempat dinyatakan juga oleh BSSN? Anggarannya kah, manpower-nya kah, atau apa yang kira-kira memang menjadi hambatan tersendiri? Karena lagi-lagi menjaga keamanan data ini adalah juga wewenang dari pemerintah. Ya. Sebenarnya kita ingin juga melihat bagaimana field data yang diduga dibocorkan di deep web dan dark web ini cocok dengan sumber data aslinya. Jadi kita ingin lihat dan kita sangat hati-hati melakukan validasi yang ada karena kita ingin melihat sumber-sumbernya itu dari mana. Makanya kita terus sampaikan bahwa deep web dan dark web ini kan kita analogikan sebagai pasar gelap di dunia nyata. Jadi semua informasi yang beredar itu kan tidak serta-merta bisa dipercaya kebenarannya. Nah, merujuk kepada hal tersebut, tim juga sedang bekerja. Kita lihat nih sejauh mana kecocokan data yang ada. Makanya kita temukan juga ada beberapa data-data yang dipublikasikan ulang. Nah, ini juga bagian dari pekerjaan yang sangat hati-hati kita lakukan sehingga rekomendasi yang kita berikan atau output yang dihasilkan dari mitigasi dan investigasi yang dilakukan benar-benar bisa valid 100%. Nah, kalau berbicara tentang langkah konkret apa yang dilakukan oleh BSSN, nah sebenarnya juga sebelumnya kita sampaikan bahwa sesuai amanat RPJMN 2020-2024, BSSN telah membangun CISR, Computer Security Incident Response Team. Nah totalnya adalah 131 hingga tahun 2024 sesuai dengan amanat RPJMN tersebut. Nah, tim CISR ini menjadi tim tanggap insiden pertama yang kita harapkan karena sumber daya manusianya juga berasal dari institusi yang bersangkutan, kementerian lembaga, menjadi tim tanggap insiden siber awal di setiap kementerian lembaga sehingga ketika melihat ada semacam serangan ataupun anomali traffic yang tidak wajar, mereka bisa mengamankan sistem data dan sistem elektroniknya di masing-masing instansi. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Mas Ruby. Mas Ruby, saya minta Anda untuk merespon apa yang tadi baru saja dinyatakan oleh Mas Ariandi. Tapi selain itu, Indonesia juga saat ini sedang berproses begitu untuk mengesahkan Undang-Undang PDP. Perlindungan data pribadi begitu. Bagaimana Anda menilai kemudian kehadiran undang-undang ini nantinya bisa benar-benar apakah menjadi jawaban untuk melindungi atau memberikan dampak besar bagi perlindungan data keamanan siber terutama bagi Indonesia, warga Indonesia? Baik. Pertama menanggapi pernyataan BSSN tadi terkait sudah terbentuknya sekitar 100 lebih G-Cert, government cert, itu menurut saya mestinya kabar baik. Nah, yang perlu kita ketahui kapan G-Cert itu sudah beroperasi, sudah berjalan, di mana saja. Dari ratusan G-Cert tersebut, apakah ada instansi pemerintah yang memang datanya pernah bocor. Nah, kita bisa tes dari situ. Apakah G-Cert-nya itu efektif atau tidak, berfungsi atau tidak. Logikanya betul seperti Pak Ariandi disebutkan, kalau ada tim search seperti ini, mestinya monitoring dan insiden respon itu akan sangat cepat sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran ataupun pengambilan data yang masif bisa ditanggulangi lebih cepat dan resiko bisa diminimalkan. Nah, menarik pernyataan ini bahwa
di antara ratusan G-cert ini, apakah ada G-cert yang sudah terjadi kebocoran data sebelumnya dari 2019 sampai sekarang. Nah, dari situ kita bisa tentukan apakah G-cert seperti ini efektif atau tidak, atau cuma hanya dibuat saja, atau memang kurang beberapa hal, misalnya kurang SDM, kurang teknologi, kurang pengetahuan, ataupun kurang hal lainnya. Nah, itu yang menarik dari pernyataan BSSN tadi. Kedua, terkait undang-undang PDP yang kami dengar sudah dalam proses penomoran undang-undang, mudah-mudahan dapat segera diundangkan. Kalau itu nanti sudah terjadi, sudah diundangkan, menurut saya masyarakat sudah akan punya dasar hukum yang jelas untuk melakukan pelaporan, penuntutan, ganti rugi segala macam, karena udah ada landasan hukumnya nih. Nanti platform-platform mana saja yang akan terjadi kebocoran ke depan, masyarakat punya dasar hukum yang jelas, sehingga mestinya logikanya seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia akan patuh kepada undang-undang ini, dan pasti mulai sekarang mereka sudah siap-siap agar tidak lagi terjadi kebocoran data, dikarenakan sanksi-sanksi yang ada di Undang-Undang PDP itu sangat besar dendanya sangat besar. Logikanya mereka nggak mau dong rugi secara finansial hanya karena kebocoran data, lebih baik mereka meningkatkan keamanannya. Itu efektivitas yang kita harapkan kalau Undang-Undang PDP jadi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga, siapa komisi pengawas perlindungan data pribadi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, karena yang kami dengar bahwa undang-undang PDP nanti disebutkan komisi pengawas tersebut akan ditentukan oleh Pak Presiden. Itu yang perlu kita, karena komisi pengawas ini akan menjadi titik penting terhadap penegakan hukum, terhadap pengamanan masyarakat. Yang pasti kita masyarakat, warga semua berharap bahwa keamanan data bisa benar-benar jadi satu hal yang dipertanggungjawabkan, karena kalau tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Ruby bahwa Indonesia itu sudah berada di darurat keamanan siber sejak dulu kala. Jangan sampai menunggu viral dulu baru ada langkah konkret yang diambil oleh pihak pemerintah. Langkah yang diambil pun harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan efektivitasnya. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Saya mau ucapkan terima kasih kepada juru bicara BSSN, Mas Ariandi Putra, dan juga ahli keamanan siber Ruby Alamsyah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.